bersama Our Story, program Guru Penggerak, tugas kolaborasi, modul 1.2, refleksi, nilai, dan peran guru penggerak. Kali ini kelompok 1 terdiri dari yang pertama Pak Arif Rahman Fauzi, yang kedua Pak Lukman Karim Yoga Suara, yang ketiga Bu Siti Mianti, yang keempat Bu Asmara Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rahman Fauzi dari SMK Negeri 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7. Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lukman Karim Yoga Suara. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Nagreg. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mianti. Saya berasal dari SDN Ganjar Sabar 3, Kabupaten Bandung. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmara Husni dari SDN Nagreg 3, Kecamatan Nagreg, calon guru penggerak angkatan 7, Kabupaten Bandung. Terima kasih. Peran kerja kolaborasi dari setiap kelompok terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Pak Arif Rahman Fauzi sebagai kreator, konten kreatornya. Yang kedua adalah Bu Siti Mianti sebagai narator pertama. Yang ketiga adalah Pak Lukman Karim Yoga Suara sebagai konseptor. Kemudian yang keempat, Bu Asmara Husni sebagai narator kedua. Model refleksi yang digunakan dalam refleksi nilai dan peran guru penggerak adalah 4F atau 4P. Yang P pertama atau faktual yang pertama adalah peristiwa, yaitu objektif berdasarkan pengalaman nyata atas apa yang sejauh ini telah dialami. Yang kedua, P yang kedua adalah perasaan atau feeling yang dirasakan kini setelah mengikuti proses tersebut. Yang P ketiga adalah pembelajaran atau finding, hal paling konkret yang dapat diambil sebagai pembelajaran dan mungkin telah membawa makna baru. P yang keempat, penerapan atau future, adalah hal yang dapat segera diterapkan baik sebagai individu. Kami menyusun kata-kata atau harapan, rasa, dan cita menjadi satu. Beberapa, mungkin tidak semua. Di sini ada harapan sebagai profesi, ada perasaan atau rasa ataupun cita-cita dari peserta didik kita yang mungkin akan bisa kita tuntun nanti ke depannya ketika kami telah maksimal menjadi seorang guru penggerak. Jadi seorang guru penggerak tentunya tidak lepas dari filosofi Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah pejuang pendidikan dan tidak lupa akan semboyan yang sering kita dengar adalah Ingarso Suntolodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Ingarso Suntolodo yang pertama adalah kita menjadi teladan, pemimpin. Contohnya contoh kebajikan, patut ditiru atau baik untuk dicontoh
oleh orang lain, perbuatan, kelakuan, sifat, dan lain-lainnya. Ing Madya Mangunkarso memberdayakan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan, kemampuan, tenaga, akal, cara, dan sebagainya demi memperbaiki kualitas diri mereka. Tutwuri Handayani mempengaruhi, memelihara, dan memprovokasi kebajikan serta kualitas positif lain agar orang lain bertumbuh dan maju. Nilai-nilai guru penggerak terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua adalah mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, yang kelima inovatif. Nilai-nilai dari guru penggerak adalah yang pertama menghamba pada murid, di mana pendidikan yang menghamba pada murid menekankan motivasi, kebutuhan, serta minat peserta didik atau murid untuk menghantarkan habit yang baik menjadi seorang pembelajar sejati. Nilai yang kedua di guru penggerak adalah nilai mandiri, di mana seorang guru dituntut untuk mampu mengambil tindakan ataupun aksi nyata untuk tetap belajar sepanjang hayat dan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan dalam proses pendidikan yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah nilai reflektif. Nilai reflektif ini layaknya adalah model mental yang diharapkan tumbuh pada guru penggerak untuk bisa dijadikan pembelajaran diri sendiri, baik belajar dari diri sendiri ataupun lingkungan luar yang menjadi sikap positif, apresiatif, dan produktif. Nilai yang keempat yaitu kolaboratif. Kolaboratif artinya seorang guru penggerak mampu senantiasa membangun daya sanding, membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak. Nilai yang kelima yaitu inovatif. Inovatif adalah seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan segar dan tepat guna. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru diharapkan dapat inovatif dalam proses pembelajaran. Sementara pada peran guru penggerak terbagi menjadi 5 juga. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajar, yang kedua mendorong kolaborasi, yang ketiga menjadi coach bagi guru lain, yang keempat menggerakkan komunitas praktisi, yang kelima mewujudkan kepemimpinan murid. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peran dari guru penggerak. Peran yang pertama adalah guru penggerak harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Sebagaimana pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran haruslah berpihak kepada anak. Sehingga disinilah guru penggerak memiliki peran untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang melayani murid sesuai dengan kebutuhannya. Lalu, bagaimanakah cara agar guru penggerak dapat menjadi pemimpin pembelajaran? Yang pertama adalah dengan berpegang pada ketiga filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yakni Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Yang kedua yaitu dengan menerapkan kerangka berpikir inquiry apresiasi. Kerangka berpikir inquiry apresiasi memiliki 5 tahapan yang sering disebut dengan BAGJA. B. Untuk buat pertanyaan. A. Untuk ambil pelajaran. G. Untuk gali mimpi. C. Untuk jalankan rencana. A. Untuk atur eksekusi. Dengan kedua cara tersebut akan memudahkan peran guru penggerak dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru penggerak harus mampu menyiapkan segala kebutuhan belajar, mulai dari kurikulum, perangkat belajar, maupun kondisi kelas yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap efektif bagi para murid.
Dengan kondisi murid yang siap untuk belajar, maka mereka dapat memaknai segala bentuk pembelajarannya. Peran yang kedua adalah guru penggerak harus mampu menjadi coach bagi guru yang lain. Seorang guru penggerak juga harus mampu menggali potensi-potensi yang dapat dikembangkan dari rekan sejawatnya. Guru penggerak juga diharapkan mampu merefleksikan semua pengalamannya sendiri serta guru-guru lain yang dapat dijadikan poin dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Ketiga, peran sebagai guru penggerak adalah mendorong adanya kolaborasi dengan guru lain. Mereka adalah rekan, sahabat, saudara kita di rumah kedua kita. Berkolaborasi dengan mereka tentunya sangat dibutuhkan. Apa artinya kita tanpa mereka yang bersama-sama mewujudkan benih-benih subur di ladang? Ada dua pilihan, digerakkan atau menggerakkan. Tentunya kita sebagai guru penggerak harus bisa menggerakkan mereka semua. Keempat, peran sebagai guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Hal ini saya wujudkan dengan mengenalkan tanggung jawab pada mereka, memberikan tugas khusus pada mereka, mendampingi mereka mengerjakan tugasnya, lalu memberikan mereka kepercayaan, dan yang terakhir, saya mengapresiasi apapun hasil yang didapat oleh mereka. Peran terakhir menjadi seorang guru penggerak adalah menggerakkan komunitas praktisi. Hal ini tentunya dengan kita mengikuti kegiatan MGMP atau kelompok kerja guru yang ada di kecamatan ataupun di kabupaten masing-masing dan terlibat dalam kepengurusannya secara langsung adalah salah satu cara untuk menggerakkan komunitas ke arah yang sesuai dengan tujuan dengan dihajar Dewan Pala. Nilai dan peran yang dimiliki oleh kami. Nilai peran Arif Rahman Fauzi adalah nilai kolaboratif. Kemudian Lukman Karim Yoga Suara adalah nilai mandiri. Bu Siti Mianti berpusat pada murid. Kemudian Asmara Husni nilainya adalah inovatif. Peran yang ingin dicapai mewujudkan kepemimpinan murid dan mendorong kolaborasi. Maka implementasi dari nilai yang kami miliki adalah kegiatan pembuatan kompos organik. Terkait dengan proyek P5, kami membuat 6 kerangka kegiatan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua identifikasi jenis sampah organik, yang ketiga pengumpulan alat dan bahan, yang keempat proses pembuatan dan pengamatan, yang kelima evaluasi, yang keenam adalah hasil dari produknya. Perencanaan kita bagi menjadi dua, yang pertama pembuatan kelompok, yang kedua pemilihan jenis organik, kemudian identifikasi jenis sampah organik, yang pertama penjelasan sampah organik, yang kedua pemilihan jenis sampah organik, kemudian pengumpulan alat dan bahan, yang pertama pemetaan alat dan bahan kelompok, yang kedua pemetaan alat dan bahan pribadi, yang ketiga penjelasan penggunaan alat dan bahan. Proses pembuatan dan pengamatan kompos organik, yang pertama pengumpulan sampah organik daun, yang kedua pencacahan sampah organik daun menjadi bagian kecil, yang ketiga pencampuran bahan mikroorganisme EM4 dan gula yang dilarutkan pada air dan dicampurkan kepada sampah organik yang sudah dicacah menjadi bagian kecil. Yang keempat, kemudian memasukkan ke dalam plastik dan ditutup rapat selama kurang lebih 15 hari dan diamati perubahan prosesnya. Selanjutnya, evaluasi. Yang pertama, menelaah hasil pengamatan, yang kedua mencatat keberhasilan dan kegagalan, yang ketiga memperbaiki sebuah kegagalan yang ada. Hasil produk, pengemasan hasil produk, yang keduanya adalah pemanfaatan hasil produk. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan tugas kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.